dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan kita. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Saktio Micoba. Saya adalah salah seorang pengajar di Sekolah Tinggi Perikanan Sepolda. Dan untuk semester ini, saya diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi. Sebelum kita mulai, bagi kamu yang baru pertama kali ikut bergabung dan membuka channel ini, saya harapkan kamu segera subscribe dulu dengan cara tekan tanda subscribe dan tanda lonceng agar kamu selalu bisa mendapatkan notifikasi bila ada video pembelajaran yang baru yang saya upload, sehingga kamu dapat belajar dengan cepat dan mudah di mana saja dan kapan saja. Ya, jadi subscribe dulu. Oke, hari ini kita akan membahas materi bab yang kedua, yaitu metode mikrobiologi. Materi ini akan kita bagi menjadi 2 video pembelajaran. Untuk yang pertama ini, bagian yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai nutrien, media pertumbuhan, sterilisasi, dan teknik isolasi. Nah, sedangkan untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas kondisi pertumbuhan mikroba, identifikasi, dan teknik enumerasi mikroba. Oke, jadi ayo kita mulai membahas materi ini satu persatu. Dalam penelitian mikroba di laboratorium sangat penting untuk mempelajari kehidupan mikroba itu sendiri. Untuk itu, mikroba harus kita tumbuhkan di laboratorium dalam bentuk kultur murni. Kultur murni adalah kumpulan sel mikroba yang berasal dari sel tunggal. Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam mempelajari mikroba adalah bagaimana memperoleh suatu mikroba dalam bentuk kultur murni. Untuk itu dibutuhkan suatu metode mikrobiologi dengan pendekatan prinsip teknik aseptik dan bebas kontaminan. Setidaknya ada 3 hal yang penting yang kita perlukan, yaitu kultur murni, kondisi aseptis, dan bebas kontaminan. Nah, dalam materi ini kita akan membahas dasar-dasar nutrisi, tipe medium, dan teknik dasar isolasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas nutrien yang diperlukan oleh mikroba dan kimia sel mikroba. Nutrien merupakan sumber energi bagi mikroba yang dibutuhkan untuk segala aktivitas hidup mikroba itu. Dengan mengetahui kebutuhan nutrien mikroba, kita dapat mengisolasi mikroba dari alam. Kemudian kita bisa memperkirakan komposisi media apa yang cocok untuk menunjukkan mikroba itu di dalam laboratorium. Ada 4 kebutuhan nutrien dasar dari mikroba, yaitu yang pertama adalah makronutrien, mikronutrien, faktor pertumbuhan, dan air. Kita bahas yang pertama, yaitu makronutrien. Makronutrien adalah komponen yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Makronutrien komponen utamanya adalah C, H, O, N, S, dan P. Unsur C ditemukan pada makromolekul seperti karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Makromolekul terlibat di dalam setiap proses metabolisme mikroba. Unsur N diperlukan untuk mensintesis asam amino, nukleotida, dan vitamin. Kebutuhan N atau nitrogen dapat diperoleh dari protein, garam nitrat, amonium, bahkan beberapa jenis bakteri dapat mengikat nitrogen bebas dari udara. Oksigen diperoleh dari molekul hayati seperti protein, lemak, asam amino, nukleotida, dan gliserida. Sedangkan oksigen bebas diperoleh melalui proses respirasi secara aerob. Sulfur dibutuhkan untuk membentuk aminometionin, sistein, dan juga koenzim. Mikroba memperoleh sulfur dalam bentuk garam sulfat.
H2S, granula sulfur, tiosulfat, dan di dalam protein dan asam amino. Fosfor dibutuhkan untuk membentuk asam nukleat, fosfolipid, dan juga koenzim. Mikroba dapat memperoleh fosfor dari molekul organik atau juga anorganik. Yang berikutnya kita akan membahas mikronutrien. Mikronutrien adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit atau mikro, tetapi sangat esensial untuk kelangsungan hidup mikroba. Mikronutrien meliputi vitamin, mineral, faktor pertumbuhan. Beberapa mineral yang umum dibutuhkan oleh mikroba antara lain CO, K, NO, Mg, Mn, Ca, dan Fe. Mineral ini umumnya dibutuhkan untuk aktivitas enzim dan molekul lainnya. Misalnya, magnesium diperlukan untuk membentuk klorofil. CO diperlukan untuk aktivitas enzim nitrigenase. Sedangkan Fe dibutuhkan untuk membentuk sitokrom. Yang berikutnya adalah faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan berupa senyawa asam amino, vitamin, atau kofaktor yang tidak dapat disintesis oleh sebagian besar mikroba sehingga harus ditambahkan secara langsung. Selanjutnya adalah air. Komponen air merupakan zat penyusun terbesar di dalam sel mikroba, yaitu lebih dari 80% di dalam sel tersebut disusun oleh air. Air merupakan kebutuhan yang paling vital bagi mikroba, karena segala aktivitas metabolisme terjadi dalam lingkungan air. Nah, yang berikutnya kita akan membahas medium pertumbuhan dan penggunaannya di laboratorium. Medium adalah campuran yang mengandung makronutrien, mikronutrien, faktor-faktor pertumbuhan, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba. Di laboratorium, media menjadi penyedia segala kebutuhan hidup mikroba. Media menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan isolasi mikroba di laboratorium. Kita dapat membagi media itu dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah berdasarkan bentuk fisik dari media. Berdasarkan bentuk fisik media, maka media dapat dibagi menjadi media cair, media padat, media semi-solid, yaitu media yang padat yang dapat dicairkan. Berdasarkan komposisinya, media dapat kita bagi menjadi 2, yaitu media buatan atau sintetis dan media kompleks. Sedangkan berdasarkan fungsinya, media dapat kita bagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu media umum atau media general, media diperkaya atau enrich, media selektif, yaitu media yang hanya diperuntukkan untuk mikroba tertentu, dan media diferensial, yaitu media untuk membedakan antara kelompok-kelompok mikroba. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat media bakteri. Misalnya, kita bisa mengubah media cair menjadi padat dengan menambahkan agar, yaitu sekitar 1 hingga 2%. Nah, media padat ini sangat baik untuk kondisi imobilisasi sel, sehingga akan tumbuh membentuk massa yang terpisah-pisah yang dapat mudah diamati. Pengamatan media yang berisi kultur murni atau media terkontaminasi sangat mudah dibedakan dari media padat ini. Misalnya seperti pada gambar ini, di sini kita bisa membedakan mana media murni, ya, mana yang media yang sudah terkontaminasi. Cukup dengan melihat tampilannya, misalnya kalau media murni itu bisa kita lihat koloninya bersifat homogen, sedangkan untuk media yang terkontaminasi akan terlihat berbeda atau heterogen. Nah, yang berikutnya kita akan membahas sterilisasi. Sterilisasi adalah proses membebaskan media, termasuk juga alat-alat, dari segala mikroba yang tidak diinginkan. Sterilisasi ini adalah proses awal yang harus dilakukan dengan baik dan teliti agar pada proses selanjutnya dapat berjalan dengan mudah dan baik. Apabila pada awal ini sudah terjadi kontaminasi, maka ini tentunya tidak dapat dilanjutkan pada tahap-tahap yang berikutnya. Berikut ini kita akan membahas beberapa teknik sterilisasi.
Yang pertama kita bahas adalah sterilisasi fisik. Sterilisasi fisik, metode yang digunakan adalah dengan panas dan tekanan tinggi, dan bisa juga dengan cara radiasi dan penyaringan. Metode panas bertekanan tinggi biasanya menggunakan alat khusus yang disebut dengan autoclave. Alat ini dapat diset pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1,1 kg per cm bujur sangkar selama 15 menit. Metode ini sangat efektif karena dapat membunuh mikroba dan endospora dari mikroba. Bahan dan alat yang disterilisasi dengan metode panas bertekanan tinggi ini tentulah bahan-bahan dan alat-alat yang tahan terhadap panas dan tekanan. Yang berikutnya adalah metode pasteurisasi, yaitu pemanasan dengan metode bertingkat. Penggunaan suhu 71 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian suhu diturunkan dengan cepat. Metode ini cocok untuk bahan-bahan yang tidak tahan panas seperti produk susu dan bahan-bahan yang berprotein tinggi. Yang berikutnya adalah metode radiasi, yaitu dengan menggunakan ultraviolet, sinar X, dan sinar gawang. Metode ini cocok dilakukan untuk mensterilisasi permukaan benda dan juga udara. Metode penyaringan cocok dilakukan untuk media yang tidak tahan panas dan bisa juga digunakan untuk mensterilisasi udara. Dalam metode penyaringan dibutuhkan saringan dengan pori-pori yang kecil, yang umumnya dipakai adalah 0,2 sampai 0,45 mikrometer. Namun, kelemahan dari metode ini adalah kadang-kadang ada mikroba yang ukurannya lebih kecil dapat melewati saringan tersebut. Metode yang berikutnya adalah sterilisasi kimia. Metode ini menggunakan bahan kimia berupa agensia antimikroba. Agensia antimikroba merupakan senyawa alami atau sintesis yang dapat membunuh, menghambat, atau melisiskan mikroba. Nah, bahan-bahan yang termasuk di sini adalah sterilan atau sporosida, yaitu bahan kimia yang dapat membunuh mikroba atau endospora. Cara ini dapat dilakukan pada saat metode panas bertekanan dan juga metode radiasi tidak dapat dilakukan, misalnya di rumah sakit. Contoh bahan kimia yang dapat digunakan dalam metode ini adalah etilen oksida, formaldehid atau sering kita sebut dengan formalin, dan asam peroksia-asetat. Kemudian yang berikutnya adalah desinfektan. Bahan ini dapat membunuh mikroba, namun masih memungkinkan endosporanya untuk hidup. Metode disinfektan ini sering dipakai untuk permukaan benda, lantai, dan meja. Contohnya adalah deterjen, fenol, alkohol, dan lain-lain. Metode yang berikutnya adalah metode aseptik atau germisida. Bahan ini dapat membunuh mikroba, dan namun bahan ini tidak bersifat toksik bagi makhluk hidup, jadi dapat dipakai setiap hari. Contohnya mencuci tangan atau mencuci alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, sekarang kita akan masuk kepada teknik isolasi mikroba. Untuk mempelajari mikroba dengan baik, mikroba harus diisolasi dan ditumbuhkan dalam keadaan murni. Untuk mendapatkan kultur murni dibutuhkan proses isolasi dan upaya untuk mempertahankan keadaan murni dari media atau sampel tersebut sehingga harus bersifat aseptis. Nah, untuk memisahkan koloni mikroba dilakukan pengenceran yang bertingkat-tingkat dengan metode Koch, yaitu penyebaran mikroba secara merata pada permukaan medium agar. Ini merupakan satu metode yang sering digunakan untuk mempermudah proses isolasi dari mikroba. Metode ini sangat efektif dalam mendapatkan biakan murni. Nah, berikut ini kita akan membahas beberapa teknik isolasi. Isolasi mikroba pada prinsipnya dapat dilakukan dengan 3 macam teknik, yaitu teknik goresan, di mana pada teknik goresan ini dilakukan dengan cara menggoreskan inokulum di atas media agar dengan menggunakan hose. Mikroba akan tumbuh dalam koloni yang terpisah sehingga memudahkan untuk mengambilnya untuk dimurnikan. Cara yang kedua adalah
teknik tuang, yaitu dengan menuangkan sampel pada petri, kemudian dituangkan media agar hingga mengeras. Mikroba akan tumpuk merata di dalam media agar. Cara yang ketiga adalah teknik sebaran, yaitu menginokulasi sampel pada medium padat dan mendistribusikan sampel hingga merata. Demikianlah materi kita hari ini. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kalau ada yang kurang jelas, kamu boleh putar ulang video ini. Dan kalau masih kurang jelas, kamu boleh menanyakan di kolom komentar yang ada di channel ini. Saya akan berusaha terus untuk membantu kamu agar dapat menguasai materi ini menjadi lebih baik. Orang bijak berkata, pendidikan adalah tiket menuju masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya hari ini. Malcolm X. Sampai sekian dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa pada